Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk-bentuk struktur organisasi kantor yang bisa diterapkan sebagai berikut. Pertama, organisasi fungsional atau functional organization. Dalam organisasi fungsional ini, adanya wewenang dari pimpinan tertinggi yang dilimpahkan kepada kepala bagian yang memiliki jabatan fungsional, dan selanjutnya dikerjakan oleh pelaksana yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi fungsional. Pertama, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Kedua, target organisasi jelas dan pasti. Tiga, adanya pengawasan yang ketat. Empat, adanya organisasi-organisasi kecil. 5. Terdapatnya kelompok kerja staf ahli. Selanjutnya, kelebihan dari struktur organisasi fungsional. Pertama, memiliki koordinasi yang baik dalam perusahaan. Kedua, anggaran disusun secara tepat. Ketiga, kenaikan pejabat fungsional atau karir pejabat fungsional dalam perusahaan itu sangat cepat. Keempat, memiliki program kerja yang terarah dan jelas. 5. Manfaat yang sebesar-besarnya dapat diambil dari para ahli. Keenam, pembagian kerja lebih profesional berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. Selanjutnya, ada kelemahan struktur organisasi fungsional, diantaranya pertama, inspeksi dan koordinasi sulit untuk dilaksanakan. Kedua, keputusan yang diambil terkonsentrasi pada hierarki puncak atau top manager sehingga menciptakan penundaan. Tiga, pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Keempat, muncul biaya tambahan yang tidak terduga. Yang kedua, organisasi divisional. Organisasi ini termasuk struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang. Organisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang pesat. Struktur organisasi perusahaan divisional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantara lain: 1. Kebutuhan konsumen menjadi lebih diperhatikan. 2. Divisi-divisi yang terbentuk dapat menjadi wadah atau tempat untuk melatih para manajer muda. Setiap divisi menjadi wadah dalam mengembangkan institusi perusahaan, memiliki kesempatan karir yang lebih terbuka, dan memiliki fleksibilitas pada struktur perusahaan. Selanjutnya, kelemahan organisasi divisional diantaranya terdapat persaingan antar individu sangat potensial, adanya komunikasi yang menurun antar divisi, memiliki tingkat koordinasi yang tidak baik antar lini perusahaan, terjadinya duplikasi sumber daya antar lintas divisi, dan kurangnya kendali sumber daya manajemen puncak perusahaan. Selanjutnya, organisasi matriks. Organisasi matriks merupakan bentuk organisasi gabungan dari struktur fungsi organisasi fungsional dan divisional. Dalam membuat struktur organisasi yang lebih efisien, kedua gabungan ini merupakan gabungan yang terbaik. Akan tetapi, hal ini merupakan struktur organisasi yang paling kompleks. Pengimplementasian secara simultan dan saling membebani di dalam departemen yang sama terjadi pada rantai komando divisional dan fungsional. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat dua rantai komando dan beberapa karyawan memberikan laporan pada dua pimpinan. Kegunaan struktur organisasi matriksnya ini untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Selanjutnya, kelebihan struktur organisasi matriks. Pertama, setiap divisi memiliki tenaga ahli.
adanya pelebaran tugas-tugas bagi para karyawan sehingga meningkatkan keahlian atau keterampilan dan menambah pengetahuan kerja. Penggunaan sumber daya perusahaan lebih efisien, apalagi dibandingkan pada hierarki tunggal perusahaan. Tujuan perusahaan menjadi lebih jelas, banyak jalur untuk melakukan komunikasi. Pekerjaan masing-masing dapat dipahami secara lebih jelas sehingga memudahkan dalam meraih tujuan perusahaan. Adapun kelemahan struktur organisasi matriks diantaranya, membutuhkan biaya yang relatif tinggi, memerlukan tingkat koordinasi yang kuat, menimbulkan konflik antar divisi, mempunyai struktur organisasi yang sangat rumit, mengingat pembagian antar divisi banyak dan kompleks, dan menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan. Selanjutnya, organisasi garis atau lini atau line organization. Organisasi garis ini merupakan bentuk struktur organisasi yang di dalamnya dijelaskan mengenai wewenang atasan dan bawahan secara vertikal terhubung langsung. Dan sifat adanya bentuk organisasi ini adalah otoriter. Ciri-ciri organisasi garis atau lini diantaranya terbatasnya sarana dan alatnya, adanya hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung, pemilik perusahaan pada perusahaan perseorangan adalah top manager, adanya jumlah karyawan yang sedikit. Selanjutnya, kelebihan organisasi ini adalah adanya peningkatan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi yang sederhana akan membuat anggota atau karyawan lebih menyadari tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Terdapat satu garis komando dari atasan hingga bawahan, lalu memiliki rasa solidaritas, saling memahami, dan spontanitas antar anggota. Selanjutnya, kelemahan organisasi ini. Pertama, terdapat karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Terjadinya tidak fleksibel dalam menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan saat perusahaan berkembang menjadi lebih besar dan lebih luas. Munculnya gaya kepemimpinan yang otokratis, terhambatnya kreativitas pekerja atau karyawan, dan adanya tujuan setiap manajer unit dan tidak bisa dibedakan dengan tujuan perusahaan. Kelima, organisasi garis lini dan staff atau line and staff organization. Organisasi ini merupakan bentuk struktur organisasi yang muncul dari perkembangan organisasi garis atau lini. Nah, ciri-cirinya itu, pertama, adanya organisasi yang besar, terdapatnya dua kelompok kerja yakni personel lini dan staff. Adanya hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya langsung. 4. Banyaknya jumlah karyawan. Selanjutnya, kelebihan organisasi ini diantaranya pengembangan bakat dan keahlian anggota terjamin, bersifat fleksibel sehingga dapat mudah dalam penerapannya, pembagian tugas yang terang dan jelas sehingga dapat memudahkan dalam pekerjaan, bentuk kerjasama dan koordinasi. Pengambilan keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Hal ini karena adanya perumusan dari manajemen yang sudah ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, kelemahan organisasi garis atau lini ini diantaranya 1. Jika pertimbangan-pertimbangan tidak terkendali dan terkelola dengan baik, maka akan timbul nepotisme. Munculnya persaingan antar manajer organisasi perusahaan. Adanya solidaritas yang kurang terjaga antar karyawan yang disebabkan banyaknya karyawan. Tugas pokok banyak atau sering dinomorduakan mengingat adanya pembagian tugas pokok masing-masing dan adanya proses pembuatan keputusan yang berliku-liku. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan. Simaklah video ini dari awal sampai akhir dan kerjakanlah tugasnya.